Selamat pagi mitra pendengar Tuntung Pandang FM. Kami dari Badan Narkotika Kabupaten Tanah Laut ingin mengupas tentang bahaya narkoba dan tata cara rehabilitasi di BNN Kabupaten Tanah Laut. Bahaya narkoba dan tata cara rehabilitasinya. Oke. Baik, silakan dijelaskan sedikit dulu Pak tentang. Mungkin mitra pendengar semua Tuntung Pandang banyak yang tahu tentang narkoba ya. Narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan aktif lainnya. Oke. Jadi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Yang tentunya di sini bisa membuat orang kecanduan ya Pak ya. Kemudian tentang psikotropikanya, di sini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Jadi psikotropika ini bukan termasuk dari narkotika Pak ya. Jadi di sini tapi pengaruhnya hampir sama selektif dalam susunan saraf pusat. Jadi menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kalau yang terakhir yaitu zat adiktif. Zat adiktif ini adalah bahan zat yang berpengaruh psikoaktif, tidak termasuk narkotika dan psikotropika. Jadi ini contohnya seperti tembakau, habis itu lempok yang sering dipakai. Sedangkan untuk yang kecubung itu tanaman, tapi ya termasuk juga nih ya di zat adiktif karena kecubung belum masuk di undang-undang narkotika belum masuk. Dulu itu banyak dipakai. Ya. Tapi toiletnya katanya Pak, toilet betul-betulan gitu ya. Padahal kalau efeknya lebih daripada narkoba pada kecubung. Kemudian di sini kami mau menyampaikan tentang hukuman dari sanksi pidana dari narkoba, penyalahgunaan narkoba. Jadi di sini sering yang kita dapat di lapangan. Jadi banyak yang menyalahgunakan narkoba yang sering dilanggar di Kabupaten Tanah Laut ini adalah pasal 112 dan 114. Jadi kita undang-undang narkotika ini adalah ketentuan pidananya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi bisa kita bacakan. Jadi pasal 112 ini adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana paling singkat 4 tahun dan paling banyak 12 tahun. Jadi di sini hukumannya cukup tinggi Pak ya. Kalau tindak pidana yang lainnya di sana tidak ada Pak hukuman minimal. Tapi kalau di narkoba ini ada hukuman minimalnya. Jadi hukuman minimalnya ini 4 tahun paling singkat. Jadi kalau dikenakan pasal ini nggak mungkin di bawah dari 4 tahun. Kemudian untuk ayat 2-nya, jadi di situ perbuatan yang dilakukannya itu lebih dari 5 gram Pak. Jadi pokoknya yang disimpan menguasai itu lebih dari 5 gram dituntut dihukum paling singkat 5 tahun. Paling lama 20 tahun. Jadi hukuman narkoba itu cukup tinggi Pak. Jadi beda dengan hukum yang lain. 5 gram atau 5 tahun ya? Paling singkat Pak. Iya, bisa lebih. Kemudian pasal 114 ayat 1. Jadi di sini setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dendanya 1 sampai 8 miliar Pak. Jadi di sini
pasal 114 ini adalah pasal untuk pengedar. Pengedar ya. Ya, okay. Untuk pengedar. Dan sama untuk ayat 2-nya, kalau lebih dari 5 gram itu penjara maksimalnya adalah penjara mati atau seumur hidup. Jadi ini cukup berat, Pak ya. Karena 114 ya. Ya, 114. Jadi cukup berat ini hukumannya, karena hukumannya bisa hukuman mati. Iya. Baik, sebelum lanjut mungkin kita ke Pak Budi dulu. Iya. Ke Budi, beliaunya adalah presentasi. Itu program apa yang digerakkan untuk berkenaan dengan rehabilitasi. Iya, dengan rehabilitasi. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sahabat pendengar rekan-rekan di 1,3 FM. Perkenalkan, kami Budi dari Kasih Rehabilitasi Bengkel Laut. Program kami selama ini adalah membantu memulihkan para korban penyalahguna, Pak. Korban penyalahguna yang ada di khususnya di Bengkel Laut. Kami memiliki klinik pertama DNN namanya. Nah, di situ nanti para korban penyalahguna atau para pecandu ini yang ingin merehabilitasi dirinya atau dari keluarganya, itu akan kita bantu dalam rangka rehabilitasi tersebut. Iya. Rehabilitasi itu sendiri adalah merupakan proses pemulihan, Pak ya, bukan penyembuhan. Iya. Jadi kalau bedanya pemulihan itu dia bisa kalau bahasa kami itu relapse atau kembali kambuh. Kalau penyembuhan itu otomatis tidak memakai lagi. Nah, itu bedanya, Pak, dengan rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu sendiri di kami namanya rehabilitasi medis, Pak. Rehabilitasi medis yang di dalamnya juga ada rehabilitasi adiksi atau mengurangi rasa kecanduannya. Biasanya para korban atau penyalahguna ini kalau sudah kecanduan yang sangat berat, dia akan merasa sakit-sakit kalau ingin berhenti, Pak. Nah, itu nanti kita bantu untuk menghilangkan rasa sakit tersebut dengan medik-medik atau obat-obatan yang ada di klinik kita. Nah, kami sendiri sudah ada tenaga dokternya, kemudian perawat, psikologi, psikolog ya. Kemudian juga ada analisnya selaku untuk pemeriksaan urinnya. Biasanya setiap kali klien kita yang datang itu akan kita tes urin dulu sampai sejauh mana dia penggunaan zatnya seperti itu. Untuk saat ini, Pak, mungkin hanya sekedar informasikan bahwa di Tanah Laut sampai saat ini sekitar 70 orang sudah dari apa ya? Yang sudah melaksanakan rehabilitasi sama kami. Untuk 2019 itu sekitar 35 orang, kemudian 2020 itu sekitar dari 2019 35, 2020 ini sekitar 25 orang, sisanya itu di 2018 kemarin. Seperti itu. Jadi sekarang 70-an ya? Sekitar 70-an totalnya, ya. Dan alhamdulillah banyak yang sudah pulih dan ada beberapa juga yang kita rujuk, Pak. Jadi kapasitasnya kalau kami di klinik pertama BNN ini hanya tahap ringan sampai sedang, Pak. Jadi kategori ringan sampai sedang. Nah, kalau kategori berat itu akan kita rujuk, Pak, ke Sambangliung ya. Bisa ke Sambangliung ya, bisa ke ke lokal rehabilitasi milik BNN yang di Kalimantan Selatan ini di Kalimantan ini hanya ada di Samarinda ya, di Tanah Merah Samarinda. Atau bisa kita rujuk ke ke Lido Bogor dan ada yang ke Badoka Makassar. Jadi tiga tempat itu yang terdekat dari Kalimantan Selatan. Itu ada nggak dan dari kita sudah mengirim kontingen ke sana itu? Kalau kami sudah beberapa mengirim ke Tanah Merah, Pak. Yang paling dekat dengan kita juga sama Kalimantan. Jadi ke
tanggal merah sudah ada beberapa kali, ada 3 kali kalau nggak salah yang kita rujuk. Yang satu ternyata sudah arah-arahnya sudah ada gangguan jiwa, akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa di sana. Karena sudah menurut dokter jiwa sana itu sudah ranahnya udah beda gitu. Karena memang awalnya itu dari pengguna narkoba ya, tapi efeknya sudah luar biasa sehingga sudah gangguan jiwa, tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah itu, jadi ini mungkin perhatian bagi kita semua, jangan sampai mudah-mudahan, karena sedikit pun itu akan merusak, menghancurkan masa depan gitu. Keluarga dan sebagainya. Iya itu Pak. Ini mungkin saya tertarik di klinik pertama mereka yang seperti apa saja Pak? Mungkin yang tertangkap atau mungkin dicari dulu Pak? Itu yang ditangkap. Ini kita minta dulu membedakan Pak. Yang mereka yang langsung di kerana hukum dan mereka yang langsung direhabilitasi itu seperti apa pemisahannya Pak? Baik, jadi yang klinik pertama BNN ini ada 2 macam Pak. Jadi ada yang memang meminta kita untuk rehabilitasi, artinya mereka dengan kesadaran datang sendiri, baik itu klien itu sendiri ataupun dibawa oleh keluarga. Nah kemudian ada juga yang rehabilitasi berdasarkan kasus. Jadi kalau kita sebut dengan kita punya tim asesmen terpadu. Di tim asesmen terpadu itu ada anggotanya, ada penyidik Polri, penyidik BNN, penyidik kejaksaan, kemudian dokter spesialis jiwa, psikolog ya itu ya. Jadi mereka itu nanti akan kita asesmen bersama. Nanti keputusan dari tim itulah yang menjadi penentu apakah ini diteruskan kasusnya atau ini direhabilitasi seperti itu. Ya, kami juga di tahun 2019 sampai kemarin 2020 sudah melaksanakan itu. Tahun 2009 kalau nggak salah ada 3 ya, nah, 2019. Kemudian yang tahun 2020 ini ada 5 orang yang kita asesmen terpadu. Kalau yang dulu tahun 2019 keputusannya direhabilitasi, dirawat inap Pak di Samalihum. Yang tahun 2020 ini dirawat jalan karena memang korban penyalahguna ini baru mulai makai. Baru pemula ya. Baru pemula sehingga tidak perlu untuk direhabilitasi inap, bisa dirawat jalan saja dengan ketentuan wajib lapor seperti itu. Pernah nggak, mohon maaf ya, ini misalnya pemakai ini ketangkap gitu, lalu karena takut akan dibawa ke ranah hukum, lalu ada semacam nego, tolong Pak saya pilih saja. Keluarganya yang bilang kita pernah nggak ditemui hal-hal seperti ini? Selama ini belum Pak, belum pernah ya. Belum pernah. Jadi kami menggunakan asesmen tadi ya. Iya, jadi kami bersinergi dengan Polres Tanah Laut. Dari tangkapan atau proses hukum ini Polres Tanah Laut itu akan menyerahkan ke kita Pak. Nah kemudian mereka meminta untuk kita mengasesmen tim terpadu tadi, sehingga kita kumpulkan anggota semua tim asesmen tersebut, baru kita simpulkan bahwa beliau itu atau klien tersebut ranahnya kemana, seperti hukum atau iya, seperti itu. Silakan Bu. Baik, ini ya artinya alternatif atau pilihan yang ditentukan oleh asisten. Iya, bukan memilih sendiri mereka ya. Bukan Pak. Ya, kalau sukarelawan ini tentu mungkin ada pertimbangan mereka yang sampai bisa mau direhabilitasi Pak. Kalau mereka dengan sukarela mengajukan, apakah mereka juga disangkutkan ke hukum juga seperti apa gitu? Baik, nah ini Pak, barangkali Bapak Ibu mendengar sekalian yang masih banyak image-nya bahwa ke BNN itu selalu ditangkap, karena di media massa itu kan beritanya hanya seperti itu, cuman terpotong sana tidak terlihat yang kami lakukan baik sosialisasi maupun rehabilitasi. Jadi kepada seluruh masyarakat Tanah Laut yang barangkali ada memiliki teman atau keluarga yang merupakan penyalahguna atau korban penyalahguna, jangan takut, silakan saja datang ke BNN untuk merehabilitasikan dirinya, karena dijamin tidak dipidanakan seperti itu, dan semua proses itu adalah gratis.
Oh iya. dibiayai oleh pemerintah baik itu pusat maupun nanti daerah. Iya. Dan simpel saja membawa persyaratan hanya KTP dan KK cukup. Oh, iya, iya. Akan kita akan melayani semua. Ya tidak perlu pengantar RT, pengantar lurah ya. Iya. Oke. Jadi untuk iya. Seperti apa ya? kesadaran mereka itu ya. Gimana Pak? Jaminan? Oh, Jaminan tidak dipidanakan gitu loh Pak. iya berdasarkan PP nomor 11 itu dari tahun 2011. Iya. Satu. Secara sadar, Iya. minta direhab, betul dibebaskan dari ranah hukum ya. Berarti dilindungi Dilindungi oleh undang-undang. Artinya tidak perlu khawatir, ini bukan cuma Iya. omongan dari BNN saja. Iya. Memang dilindungi oleh undang-undang. Iya. Nah, baik, lanjut mungkin ke Pak Imam ya. Pak Imam, mungkin saya pengen tahu tentang tembakau tadi Pak. Itu kan mungkin sebagai perokok juga tembakau seperti apa mungkin Pak ini yang termasuk golongan itu? Tembakau paruan ya. Silakan Pak. Kalau untuk tembakau itu kan zat aktif aja ya Pak. Jadi tembakau itu ya nikotin yang ada dalam rokok itu Pak. Jadi itu masuk zat aktif. Jadi sementara itu tidak bisa diproses hukum karena itu bukan termasuk dalam narkotika. Mungkin. Tapi kalau yang berlebihan mungkin bisa terkena juga Pak. Kalau tembakau sih kayaknya Enggak, Pak. Cuma kalau kecuali tembakau gorila. Oh. Jadi kalau tembakau gorila ini masuk di narkotika golongan 1 Pak. Gorila ya namanya ya. Oke. Tapi sementara di tanah laut belum ada yang ditemukan gitu. Baik. Nah, kalau penangkapan atau penemuan kasus-kasus di tanah laut sendiri mungkin seperti apa Pak di tanah laut? Apakah masih atau mungkin biasa saja? Kalau untuk kenaikan kasusnya di tanah laut mungkin dari 3 tahun terakhir ya. Iya Pak. Untuk 2020 ini mengalami kenaikan Pak. Gitu. Bisa apa itu Pak? Jadi yang banyak di sini jenis narkotika jenis sabu Pak. Gitu. Jadi kalau di tahun 2019 itu ada 100 kasus yang berhasil diungkapkan. Jadi untuk tahun 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober ini 112 kasus Pak. Oh, kenaikan banyak. Ada 11 kasus naiknya Pak. Iya, Ini iya. belum sampai Desember kan? Iya. Mereka kebanyakan udah diproses atau mungkin masih dalam penyelidikan Pak? Kalau yang 112 ini sudah diproses Pak. Oke. Saya pengen tahu mungkin sedikit gambaran nih mungkin bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi Pak untuk bersama BNN ini, mungkin ciri-cirinya para pengguna itu seperti apa Pak? Jadi kalau untuk ciri-ciri pengguna ini kita tidak bisa menyimpulkan. Jadi kita lain orang lain kok cirinya. Iya. Jadi kita kalau membuktikan orang terlibat kasus narkoba itu tidak bisa dideteksi dengan ciri-ciri. Iya. Jadi kita mungkin di sini kalau semuanya ada orang yang lapor, kita membuktikannya dengan melakukan tes urin. Iya. Oke. Jadi kalau jadi fitnah ya. kalau sudah tes urin hasilnya positif, jadi itu pasti. Iya. Baik. Ya, jadi mereka itu tidak bisa deteksi secara kasat mata ya. Iya. Tapi gimana mungkin mereka untuk mengetahui ini Pak nanti? Untuk melaporkan Pak, masyarakat melaporkan. Boleh nggak gitu maksud saya Pak? Kalau melaporkan boleh, kalau semuanya dicurigai, di semuanya ada masyarakat ini yang tahu info kan, informasi yang valid nih tentang peredaran narkoba. Jadi di situ kan kadang orang yang melakukan pesta pasti sembunyi-sembunyi. Jadi silahkan melapor aja ke PNN Kabupaten Tanah Laut. Jadi nanti rahasia dan keamanannya dijamin. Keamanan pelapor. Dijamin ya. Kita mohon komen sedikit Pak ya. Ini begitu maraknya pemberantasan, sosialisasi dan lain sebagainya, begitu beratnya sanksi yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sudah kepada mereka pemakai pengedar, tapi kok
nggak turun-turun Pak kasus ini seperti apa, mohon komentarnya Pak? Apakah kita terlalu mesra dengan mereka atau hukum kita memang terlalu ringan sebagainya Pak? Kasusnya berefek ini pandemi mungkin seperti apa Pak? Jadi gini ya, kalau kita mungkin sudah optimal ya dalam rangka sosialisasi, habis itu pemberantasan. Cuma kalau kasus narkoba ini walaupun hukumannya tinggi, di sini ada Pak, ada keuntungan Pak. Jadi ada kalau urusan perut kata orang. Jadi di sini harga sabu-sabu aja. 1 gramnya 1.500.000. Gitu. Iya 1 gram. Jadi itu keuntungan sangat menggiurkan lah bagi para pengedarnya. Gitu. Ya, ibarat mereka belinya seberapa yang besar itu Pak, beli harganya Pak? Jadi itu ya mungkin berapa gram terus dibagi-bagi Pak. Sama pemberantasan narkoba ini seperti kita menyemprot rumput Pak. Jadi sudah kita semprot, sudah hijau lagi nanti tunggu. Sulit juga Pak ya. Jadi pemberantasan narkoba ini bukan hanya tanggung jawab dari aparat penegak hukum. Jadi seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba. Ya, artinya mereka yang berpartisipasi, maksudnya yang mau lapor itu mereka dilindungi Pak. Nah, kalaupun mungkin nanti terjadi penangkapan Pak, mungkin kemungkinan besar yang lapornya kan jadi saksi Pak, itu seperti apa? Kalau pengalaman yang ada, yang lapor itu nggak pernah Pak jadi saksi. Iya, tetap disimpan. Jadi mungkin cukup saksi-saksi yang di TKP aja Pak. Ya takutnya mereka begitu sih Pak, jadi kalau lapor nanti jadi saksi akan repot sama sekali. Data itu ternyata tidak banyak, tetap dirahasiakan. Pak, uji lagi, silakan kembali diinformasikan tentang sosialisasi narkoba ini seperti apa Pak? Sejauh mana sudah Pak, terutama kepada pelajar-pelajar Pak, sebagai kita anggap mereka sebagai pemula Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Barangkali sebelum mengarah ke sana kami menambahkan terkait dengan tadi peredaran tadi. Bahwa mengapa jadi peredaran kita ini kata Pak tadi bahwa masih ada terus. Sudah ditangkap ya. Satu keterkaitan dengan keterbatasan SDM kita atau aparatur kita. Jadi contohnya saja bahwa peredaran ini sekarang banyak berasal melalui daripada laut. Dari laut. Panjang tanah laut ini kurang lebih sekitar berapa ya? 200 km. Panjang pantai itu siapa yang menjaga? Iya betul. Sehingga banyak kesempatan pasar mereka untuk memasukkan barang-barang yang tidak kita inginkan tersebut. Nah, kami dari BNN sendiri masih sedikit ya, SDM-nya baru sekitar 20 orang. SDM-nya fasilitasnya lagi ya. Fasilitas juga nggak punya speedboat. Jadi masih memang perlu kerja bersama seperti itu karena memang dari kita untuk kita, jadi tidak harus hanya BNN dan Polri saja, masyarakat kami juga bekerja sama dengan TNI, seperti misalnya Angkatan Laut dan sebagainya yang itu pun masih sangat kurang, masih sangat kurang untuk membentengi laut kita dari masuknya peredaran narkoba tersebut. Karena banyak kasus-kasus yang kita dapat pernah yaitu dia transaksinya di tengah laut seperti itu. Luar biasa. Ya, ada juga yang menyelundupkan sabunya lewat isi dalam perut ikan. Sudah pernah kita temukan. Kemudian masuknya melalui pelabuhan tikus ya, jalan tikus. Betul Pak. Jadi di sinilah kami berharap kerjasamanya baik itu dari aparatur hukum ya, TNI, Polri dan sebagainya, termasuk juga pemerintah daerah dalam hal ini dan masyarakat tanah laut pada umumnya ya. Jadi khususnya yang daerah-daerah pesisir kami berharap apabila ada indikasi atau gejala-gejala ada peredaran segeralah lapor kepada kami atau kepada aparat hukum lainnya untuk segera ditindaklanjuti. Nah, mengenai sosialisasi kami tidak bisa melakukan ya karena pandemi ini ya.
sosialisasi tetap kita laksanakan ya, walaupun dengan masa pandemi seperti ini kami tetap hadir sebagaimana permintaan maupun program kami. Jadi ada program kita juga ada Pak, kemudian permintaan juga ada. Ya kemarin terakhir kita sosialisasi melalui Vicon seperti biasa. Kalau ada perusahaan yang mereka meminta kita untuk hadir di situ melalui Vicon, kita juga tetap kita laksanakan. Jadi dimanapun siapapun yang akan melaksanakan sosialisasi tentang narkoba kan kami siap. Seperti itu. Kemudian kita juga nggak kurang-kurangnya dari media elektronik misalnya seperti pada hari ini Pak ya. Dan terima kasih banyak ya diberikan waktu untuk mensosialisasikan terkait narkoba tersebut, karena narkoba kita ini sudah menurut Pak Presiden sudah darurat. Istilahnya darurat karena memang itu tadi pemakaiannya sangat banyak sekali dan korbannya tidak terhitung seperti itu ya. Sehingga perlu waspada kita semua untuk bisa mengindikasikan bahwa atau meredam peredaran narkoba tersebut. Karena menurut kita kalau kita mengusut terkait dengan bandar dan sebagainya itu mungkin susah ya. Jadi lebih baik kita membentengi masyarakat ini supaya tidak memakai, tidak membeli ya seperti itu. Ada juga kami dari BNN juga ada program desa bersinar narkoba. Ini salah satu program kita yang mudah-mudahan ini kita bisa bersinergi dengan pemerintah daerah agar mereka ini seluruh desa mungkin nanti akan terbentengi sendiri dengan program desa bersinar tersebut. Alhamdulillah. Gitu Pak. Oke, baik. Desa bersinar ini saya tertarik dengan desa bersinar. Ya, seperti apa Pak itu bentuknya Pak? Bersih dari narkoba ya. Jadi desa bersinar ini adalah program kami yang kami coba kombinkan dengan program-program di desa dengan tujuan sebenarnya bahwa desa tersebut bisa nantinya akan bersih dari narkoba. Ya makanya program itu numpang dengan desa tangguh barangkali yang disampaikan. Jadi nanti kami silahkan kepada kepala desa, desa untuk men-setting seperti apa. Yang penting kegiatan kami contoh misalnya sosialisasi narkoba di desa, kemudian nanti membuat relawan narkoba di desa. Kemudian juga ada pembentukan agen pemulihan di desa yang akan membantu masyarakat desa tersebut untuk kemana sih memulihkan gitu kan, semacam satgas gitu ya. Seperti itu Pak Marakaling yang menggunakan anggaran-anggaran dana desa. Dana desa sendiri. Berarti dananya dari dana desa. Iya, mereka sendiri untuk mereka sendiri. Iya, dana mereka untuk mereka. Ya, tapi artinya bisa legal gitu kayak untuk camping mereka itu nanti. Iya, nanti itu biasanya tim mereka itu akan di SK-kan oleh baik itu SK Bupati maupun SK dari desa sendiri. Jadi mereka juga kami berharap ada juga melakukan peraturan desa terkait dengan narkoba. Nanti ada dibuat peraturan desanya juga. Iya, betul. Tapi sudah berjalan Pak, ini mungkin masih rencana seperti apa? Ini wacana kita ini sudah kita laksanakan mungkin sekitar 70% lah ya. Ini ada kita desa percontohan itu di Desa Bumi Jaya dan Tirtajaya. Di tahun depan mungkin rencana juga ada merambah ke desa lain, kecamatan lain. Rencananya kemarin kepala desa Bentok Kampung ya itu Bentok Kampung yang ingin juga menggunakan melaksanakan desa bersinar. Nah dengan arahan Bupati waktu pertemuan kami bersama Bapak Kepala BNNP Pak Jenderal itu, beliau menginginkan sih setiap tahun itu setiap tahun ada perwakilan masing-masing kecamatan satu desa. Betul. Nanti setelah itu mudah-mudahan seluruh desa bisa tercover. Untuk Pak, untuk peta tanah laut ini Pak, mungkin kecamatan-kecamatan yang agak rawan dengan narkoba ini kecamatan mana Pak? Nah ini ranahnya Pak. Silakan Pak Imam. Silakan. Jadi kalau di daerah kita yang termasuk desa rawan ada di
Kurau, banyak. habis itu di daerah Bati-Bati. Kalau di Takisung itu ada di Tabunio, Pak. Oke. Kalau di Lehari sendiri Desa Ambungan. Oke. Tapi kayaknya nggak cuma hanya di daerah pantai, itu ternyata di daerah juga luar biasa daerahnya. Itu mungkin karena apa Pak? Karena transportasi yang mudah atau mungkin Atau jalan berapa tikus tadi Pak? Ya, karena kalau yang banyak sih kita masuknya ya dari pelabuhan-pelabuhan tikus itu, tapi dari sana mungkin kan tempat masuknya. Jadi apa diedarkan menyebar di seluruh Kabupaten Tanah Laut. Mulai pesisir. Karena pesisir ini tidak semua dijaga. Iya, betul, Jadi jadi mungkin kalau pos Polair, habis itu pos TNI itu kan nggak semuanya mencakup ya pesisir. Kalau daerah kita nggak ada masuk Pak ya? Ada, gitu. Tapi kan tahun 2020 ini yang banyak ya di daerah Kurau. Jadi tahun 2020 ini di daerah Kurau, Polres Tanah Laut itu berhasil mengamankan 1 kilogram, Pak. Oh, banyak juga ya Pak. Ibuknya mereka. Iya. Baik Pak, saya tertarik ini ya dengan keterbatasan personel sepertinya ya. BNI ini masih mampu mengungkap ya. Iya, walaupun terbatas masih bisa. Saya ingin tahu strateginya seperti apa Pak? Jadi di sini kalau untuk pemberantasan TNN Tanah Laut belum bisa melakukan pemberantasan, Pak. Jadi di pencegahan. Jadi di sini kami berkolaborasi dengan Sat Narkoba. Jadi kita selalu tukar informasi. Jadi kalau ada yang ada kasus, kita selalu berkoordinasi dengan Polres Tanah Laut untuk melakukan tindakan. Iya. Kolaborasi ya. Iya. Artinya BNI ini sekedar untuk pencegahan, kemudian rehabilitasi tadi ya. Untuk tidak ada ya berarti. itu tetap dari Polres Tanah Laut. Oke, sementara kita gabungan, Pak. Jadi koordinasi. Jadi sementara di PNN Kabupaten Tanah Laut kita depankan dengan pencegahan dan rehabilitasi. Jadi bagi tugas ya. Untuk Pak, pos Tanah Laut ini posisinya di Kalimantan Selatan itu di ranking mana Pak? Untuk per narkoba ini Pak? Kalau sementara nomor 6 Pak ya, Pak Nomor Budi, 6 ya, seluruh Indonesia. Dulu Nggih. nomor 6 ya? Nggih. Lumayan masih banyak kegiatan. Jadi dari itu ya, kita harus berhati-hati Pak. Iya, betul. Ya mungkin kehati-hatian ini kita wujudkan seperti apa Pak? Mungkin Pak dijelaskan. Baik, untuk dengan ranking tersebut saya mengharapkan kepada masyarakat semua untuk bisa berhati-hati, khususnya yang orang tua yang punya anak. Kita harus sangat mengawasi anak-anak kita, baik itu dari pergaulannya ya, kemudian apalagi saat ini kan sekolah sudah tidak sekolah. Betul. Banyak waktu di luar. Nah ini perlu kita waspadai pergaulannya kemana dan bagaimana apa yang mereka laksanakan, untuk dalam artian tadi bisa mencegah sedini mungkin sedini mungkin. Mungkin ada beberapa ciri untuk orang tua ini ya, tapi itu hanya diduga saja. Kalau anak yang biasanya periang jadi pendiam, itu juga harus kita waspadai Pak ya. Terus badasis. Kemudian kalau diajak bicara kadang-kadang tidak nyambung seperti itu ya. Kita ngomong A, dia ngomong B, gitu ya. Jadi itu juga perlu indikasi kita. Kemudian mungkin jam malamnya barangkali yang kadang-kadang dia kalau pengguna itu kadang-kadang susah tidur ya. Sehingga itu juga perlu kita kita lihat tidurnya gelisah. Iya, seperti itu. Dan kalau misalnya sering mengurung di kamar juga hati-hati juga ya, di kamar seperti itu. Seperti itu.
Ya waktu juga bareng-bareng kita bangun. Iya, kita sebut-sebut klinik Pratama BNN. Iya, tahu. Tempatnya di mana ini? Oh baik ya, saya lupa tadi ya menyampaikan bahwa kita klinik Pratama BNN itu beralamat di Jalan Gembira. Oh di sana. Ya, Jalan Gembira nomor 28 ya di samping Hotel Chandri. Oh iya. Kalau kebetulan yang mau ada nginep itu berapa kapasitasnya berapa orang tuh? Pak? Dan kalau tidak mau hotel saja. Jadi klinik Pratama BNN ini menyiapkan layanan rawat jalan Pak. Oh rawat jalan. Jadi kalau rawat inap nanti kita arahkan ke rujukan ke ke lokal. Iya. Nah saat ini Kementerian Kesehatan untuk Samanglihum berbayar Pak, dan nggak gratis lagi. Kalau dulu kan masih gratis, sekarang berbayar seperti itu. Tapi ada sarana lain selain Samanglihum, ada juga kemarin itu dari Kementerian Sosial ya, itu mempromosikan ada rawat inapnya di depan Samanglihum. Oh, itu mereka siap menerima juga Pak. Itu gratis kalau di situ. Gratis bayar. Siap. Itu dengan BNN-nya. Oke. Oke, tapi untuk tanah laut mungkin ke BNN sini dulu ya. Iya betul. Jadi iya. Pokoknya kami sampaikan bahwa di klinik Pratama BNN Tanah Laut siap menerima kapanpun ya, dan tidak dipungut biaya serta tidak akan dipidanakan. Jadi jangan takut, jangan malu. Identitas pun akan kami tetap ya, ada payung hukumnya. Iya betul. Biasanya pelayanan bukan hanya mau berantas, ya kan, bukan cuma menuduh ya, tapi juga membina Pak. Betul. Terima kasih banyak Pak informasinya. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada lagi dengan informasi yang baik. Dan sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih terlebih kepada saudara kita yang sudah berhadir, dan akhirnya kita pamit. Bu Yadi. Saya AS Monas Pak Mahkamah, terima kasih kepada bapak-bapak dari BNN, dan mudah-mudahan nanti akan terwujud Pak. Amin. Tanah laut bebas narkoba. Amin. Oh boleh saya tambahkan sedikit? Boleh Pak. Saya atas nama BNN Kabupaten Tanah Laut mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari para masyarakat yang sudah bisa memanfaatkan BNN kita. Ya, kemudian yang kedua kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah support dan mendukung kami. Ya, kemudian ada instansi juga yang kami sering kerjasama kayak seperti dinas perhubungan Pak, dinas perhubungan. Kami sering raja bareng. Kami dilibatkan juga dalam penanganan narkobanya, gitu kan, peredaran narkoba kami dilibatkan, kemudian dinas kesehatan dan mungkin instansi-instansi terkait lainnya. Kami terima kasih dan mudah-mudahan ini kita selalu tetap bersedia dan mendukung kami. Mungkin itu aja Pak, terima kasih.